Saya rasa udah cukup tebel. Oke lah, mantap udah. Ini nggak belepotan, dan ketika mesin dihidupkan, mesinnya sudah panas, nggak nyiprat kemana-mana. Dan yang lebih penting lagi, gelembungnya bisa keluar 100% dari dalam mesin. Tadi sudah keluar semua ya teman-teman. Yuk kita matikan dulu mesinnya. Halo backpacker, siapa di antara kalian yang berpikir kalau perawatan mobil yang rutin itu cuman ganti oli aja? Nah, ternyata radiator coolant itu wajib diganti dan ada masa pakainya ya. Jadi untuk radiator coolant itu wajib diganti sama cairan yang baru setiap 20.000 km atau setahun, 12 bulan sekali. Nah, kalian tentukan mana yang tercapai lebih dulu. Semisal baru 6 bulan tapi mobil kalian sudah mencapai 20.000 km, nah itu wajib kalian ganti radiator coolantnya. Nah, sekarang di video kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semuanya gimana caranya mengganti water coolant sendiri ya. Kalian bisa lakukan ini di rumah. Ikuti caranya. Oke, mobil yang akan kita ganti radiator coolantnya ini adalah Suzuki SX4 crossover manual, dan kita akan gunakan radiator coolant yang warna hijau ya, teman-teman. Dan ini tempat reservoir dan juga tutup radiatornya. Dan di sini kita cuman butuh alat sebuah tang ya. Kalau bisa yang kecil aja. Ini fungsinya adalah untuk ngebuka saluran drainase di bagian dasar dari radiatornya. Nah, tempatnya ada di sini. Pokoknya di bagian bawah sendiri. Nah, ini ya. Ada mur yang ada kupingannya. Nah, ini kalian putar berlawanan arah jarum jam untuk membuka tampungan airnya, teman-teman. Oke. Kita buka dulu ya saluran drainase yang bagian bawah untuk membuang radiator coolant yang lama. Oke ya, radiator coolant yang lama sudah kita buang. Ini tutup drainase yang bawah. Lalu untuk mempercepat keluarnya air, kita buka tutup yang bagian atas. Nah, langsung ya. Nah itu ya teman-teman, tunggu sampai benar-benar nggak ada aliran lagi. Saran saya sih kalian gunakan tampungan ya. Khususnya kalau coolant yang lama kalian menggunakan radiator coolant, karena itu kan bahan kimia ya, bukan H2O. Lantai garasi saya juga masih dari tanah. Jadi ya udah langsung dibuang aja karena air ya. Nih. Nah, ini teman-teman. Kayaknya ini dulunya sebelum diisi air, dia ini pakai coolant ya, karena ada warna semu-semu hijaunya nih. Jadi ini campuran. Ya cocok lah ya, langsung aja kita kuras karena nggak jelas ini. Radiator coolantnya nggak jelas. Oke ya, sambil nunggu airnya tuntas, kita lepas tabung reservoirnya untuk kita kuras air yang ada di dalamnya ya, supaya nggak tercampur sama coolant yang baru. Oke ya, ini sekalian kita bersihkan karena banyak lumutnya tuh di dalam. Nah, untuk mobil kalian yang menggunakan bahan aluminium untuk radiatornya, nah, kalian wajib menggunakan radiator coolant ya, karena lubang pipa di radiator aluminium itu lebih kecil dan lebih sempit ya kalau dibandingkan dengan radiator mobil-mobil yang lama ya, yang menggunakan bahan tembaga. Sehingga untuk mobil-mobil baru ya wajib menggunakan radiator coolant. Ini parah ini salah ini. Dia menggunakan air biasa nih teman-teman ya. Selanjutnya kita pasang tutup drain bagian bawah. Lalu kita kencingin pakai tang. Selanjutnya kita isi radiator coolant dari lubang bagian atas. Oke, kita isi sampai penuh ya teman-teman. Dalam keadaan mesin mati ya. A few moments later. Oke. Ya, karena tadi ada urusan, ada tamu yang nggak bisa saya tinggalkan, akhirnya kita cut tadi ya. Nah, kita lanjut aja, walaupun malam nggak masalah ya teman-teman, dengan lighting seadanya. Yang penting apa yang saya sampaikan bisa teman-teman terima nih. Setelah kita kuras isi air radiatornya, dan metode tadi itu sebenarnya nggak 100% mengeluarkan air yang ada di dalam blok mesin ya.
masih ada sebagian kecil ya air yang ada di situ. Tapi it's okay ya. Karena apa? Nanti kalau kita sudah campur dengan coolant, komponen air yang berlebihan tadi itu akan menguap dengan sendirinya. Jadi komponen coolantnya tetap ada di dalam. Nah, metode yang saya pakai ini ya kita cari-cari sendiri ya teman-teman, caranya gimana supaya kalau kita ngisi coolant ini nggak belepotan, dan ketika mesin dihidupkan, mesinnya sudah panas, nggak nyiprat kemana-mana. Dan yang lebih penting lagi, gelembungnya bisa keluar 100% dari dalam mesin. Nah, caranya seperti ini aja ya teman-teman. Kalian cari aja botol air mineral yang 1,5 liter gitu ya. Lalu kalian potong bagian bawahnya, dan bagian yang ada tutup botolnya ini, atau bagian atas, kalian kasih isolasi TBA. Atau isolasi air ya, teman-teman bisa sebut seperti itu. Kalian bisa dapatkan ini di toko bangunan, banyak sekali. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita pasang ya di lubang radiatornya. Nah, pastikan dia kedap ya teman-teman, nggak ada kebocoran di samping-sampingnya. Ini ya. Nah, kalau kalian merasa masih kurang kenceng, ada resiko untuk bocor, nah, kita tambahin lagi TBA-nya ya. Saya rasa udah cukup tebel. Oke lah, mantap udah. Nah, baru kita tuangkan kekurangan water coolant-nya ya. Tadi kita sudah masukkan berapa nih? Lumayan banyak ya. Nih, 1. Dan ini habis. Ini berarti sekitar 5 liter ya. Dan ini sudah kelihatan sih sebenarnya teman-teman. Ini tinggal kita tambahkan aja. Dan ini untuk kita buat mancing supaya bubble-nya keluar tapi nggak nyiprat kemana-mana gitu ya. Nah, tadi setelah kita isikan coolant-nya ke sini ya teman-teman, maka coolant-nya ini masuk ke tabung reservoir. Nah, selang yang masuk ke dalam tabung reservoir ini kita tekuk dulu aja, supaya ketika kita isi lagi water coolant-nya itu nggak masuk ke dalam tabung reservoir. Oke, ini kita klem gini aja, ini nggak akan bocor, udah aman. Oke, kita isi lagi ya. Nah, kita nyalakan mesinnya. Nah, ini sekalian AC-nya saya hidupkan ya teman-teman, sehingga panas optimal mesin itu cepat tercapai. Nah, nanti kalau sudah tercapai, extra fan atau pendingin radiator itu akan nyala dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya, nyala nih. Nah, ketika dia nyala, ini akan muncul gelembung ya, gelembung kecil-kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini tandanya kalau sudah muncul seperti ini, dan extra fan-nya nyala, itu katup-katup yang ada di dalam mesin untuk sirkulasi air radiatornya itu sudah kebuka teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, di tabung reservoir tadi udah keisi, jadi sudah aman. Kipas radiatornya udah beberapa kali nyala tadi, dan bubble-bubblenya sudah, saya rasa sudah habis di dalam mesin, karena tadi sudah keluar semua ya teman-teman. Yuk kita matikan dulu mesinnya. Oke, kita biarkan sampai airnya turun ya. Oke ya, biar nggak banyak tumpah kemana-mana ketika kita cabut botol ini. Ini saya sediakan apa nih namanya ya, lot ya. Nah, ini fungsinya supaya menyumbat lubang botolnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita angkat. Jadi nggak banyak yang tumpah nih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Baru kita tarik nih. Oke. Ada sisa, nanti bisa kita tambahkan di tabung reservoir. Water coolant-nya sudah terisi dengan sempurna di dalam sirkulasi mesin dan juga radiator. Saya rasa ini sudah aman ya. Kita lepas jepitannya dan selangnya
bisa kita masukkan ke tabung reservoir. Ini ya, kita tambahkan sampai penuh dulu. Oke, baru kita tutup. Yap, seperti ini. Dan sisanya kita masukkan ke tabung reservoir. Oke ya, udah di batas maksimalnya. Nah, prosesnya udah selesai dan hasilnya juga cukup memuaskan menurut saya ya. Lalu untuk sisa-sisa coolant yang menetes di bodi, di grill, dan di tempat lain, kita bersihkan aja. Kita siram menggunakan air. Tapi kalau bisa tunggu sampai mesinnya dingin ya teman-teman, atau hangat. Saya rasa itu aja ya, sharing dari saya dan tips untuk mengganti radiator coolant yang biasa saya lakukan setiap tahun sekali di mobil-mobil kesayangan saya. Nah, semoga ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa, ini adalah cara yang saya lakukan. Saya nggak tahu ini benar atau salah. Dan kalau kalian yang punya cara yang lebih profesional lagi, nah, kalian bisa share di kolom komentar ya. Kita akan belajar bareng-bareng teman-teman. Oke, saya rasa itu aja. Jangan lupa untuk subscribe Backpacker Indonesia. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.